Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrina Anggirura dengan NIM 051975455. Saya mahasiswa UT Universitas Terbuka dari UPBJJ Bengkulu. Berikut adalah contoh dari video pembelajaran untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI. Di tugas video pembelajaran ini, saya akan menampilkan mengenai materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun capaian dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami iman kepada kitab-kitab Allah. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu meyakini iman kepada kitab-kitab Allah dan nabi yang menerimanya. Sedangkan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan nilai yang terkandung dalam kitab-kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih iman kepada kitab-kitab Allah itu? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini atau meyakinkan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwasanya terdapat 4 kitab-kitab yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama, ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, adapun kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai petunjuk dan pedoman bagi Bani Israel, sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat kedua yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya, seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat ke-55 yang berbunyi, yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, di dalam kitab ini, kitab Zabur ini berisikan tentang kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu, juga berisi zikir, nasihat, dan juga doa. Selanjutnya, yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-46 yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalam ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang yang bertakwa. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang terakhir ataupun kitab
penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Nah, di sini Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan pada ayat 1 yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Adapun dalil nakli, apa sih itu dalil nakli? Dalil nakli ialah bukti atau dasar hukum agama Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran. Di sini ada dua dalil nakli yang saya cantumkan. Yang pertama pada Quran surah Al-Baqarah ayat ke-136 dan yang kedua ada Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-136 juga. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, dengan mengimani kitab-kitab Allah, kita dapat petunjuk hidup yang jelas. Yang kedua, kitab-kitab Allah juga mengajarkan kita tentang nilai moral, etika, maupun spiritual yang universal. Nah, kitab-kitab tersebut masing-masing membawakan ajaran yang baik. Kemudian, melalui ajaran-ajaran kita tersebut, kita dapat memahami makna kehidupan, tujuan Sang Pencipta, dan hubungan baik hubungan kita dengan Sang Pencipta dengan kita beriman kepada kitab-kitab tersebut. Yang terakhir, kita dapat termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama sesuai yang tertuang dalam kitab-kitab suci tersebut. Terima kasih, itulah tadi video pembelajaran mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Berikut untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.